Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hello guys, welcome back to my channel Pita Serayu. Untuk edisi hari ini, di edisi hari Jumat. Seperti biasanya edisi Jumat, saatnya Mbak Pita berbagi informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Nah guys, seperti biasanya juga buatnya kalian yang baru aja gabung di channel YouTube Pita Serayu, jangan lupa untuk klik subscribe dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru aku di channel YouTube Pita Serayu. Nah buatnya kalian yang pengen kasih kritik, saran ataupun mungkin juga ide-ide terbaru tentang video aku, langsung aja komen di bawah ya guys. Untuk edisi kali ini, di edisi Jumat, aku akan membahas tentang yang namanya tentang tipe-tipe atau bisa dibilang kayak jenis-jenis kulit. Seperti apa? Kita langsung aja ke videonya. So guys, jadi kali ini Mbak Pita akan membahas tentang 5 tipe kulit yang banyak banget dialami orang Indonesia, terutama di daerahnya kita atau negaranya kita ya. Yang pertama ini akan Mbak Pita bahas adalah tentang kulit yang berminyak. Jadi kulit berminyak ini adalah minyak yang berlebihan di kulit wajahnya dia, sehingga menyebabkan mudah banget yang namanya jerawat-jerawat menempel ataupun tumbuh, ataupun bisa dibilang kayak hidup banget gitu ya di wajahnya mereka. Nah, minyak ini memang sebenarnya faktornya adalah mungkin salah satu kayak Mbak Pita sendiri, itu adalah karena ada skincare. Jadi skincare Mbak Pita itu memang mengandung minyak, sehingga menyebabkan wajah Mbak Pita juga ikutan berminyak. Tapi ada juga yang namanya wajah berminyak tapi tidak berlebihan, itu bisa memberikan efek yang positif ya guys ya. Jadi dia udah glowing, kemudian juga tidak kering wajahnya, lembab seperti itu. Tapi kalau misalnya berlebihan kulit ataupun wajahnya minyaknya berlebihan, itu bisa menyebabkan tumbuhnya jerawat dengan gampang di wajahnya kita. Jadi itu untuk tipe yang pertama, yaitu kulit berminyak. Lalu tipe yang kedua adalah yang disebut dengan kulit sensitif guys ya. Jadi kulit sensitif ini adalah kulit yang mudah pecah ataupun habuk ya, atau bisa dibilang kayak cahaya matahari, bahan kimia dan lain-lain. Jadi kulit sensitif ini kalau misalnya kita terkena cahaya matahari, tiba-tiba wajahnya jadi memerah, itu salah satunya contoh ya, yaitu kulit sensitif. Kemudian juga kalau skincare-nya salah atau mungkin juga skincare-nya ini terlalu berlebihan, dia langsung merubah wajah kita menjadi misalnya kayak langsung berjerawat, langsung komedoan, langsung yang namanya kayak berutusan yang berlebihan seperti itu. Itu adalah salah satu kulit sensitif. Kemudian juga misalnya dia tergores atau mungkin terlalu kering wajahnya, itu bisa menyebabkan, kalau kulit sensitif itu bisa menyebabkan apa ya, kayak wajahnya itu ada garis-garis keriput gitu ya guys ya. Nah itu salah satu dari kulit sensitif. Jadi buatnya kalian yang udah merasakan banget yang namanya kalau kena matahari tiba-tiba udah perih, panas gitu, terus juga kayak yang langsung gampang banget jerawatan, terus juga salah pasang ataupun baru coba-coba yang namanya skincare, tiba-tiba wajah kita tuh kayak bermasalah, itu disebut dengan kulit sensitif. Jadi sangat berbahaya banget ya buatnya kalian yang punya kulit sensitif. Lalu tipe kulit yang ketiga adalah yang disebut dengan kulit kombinasi ya guys ya. Kombinasi ya. Jadi kulit kombinasi ini adalah berminyak di sekitar T-zone. Jadi kalau wajah berminyak tadi, tipe yang pertama itu seluruh wajahnya itu rata-rata berminyak ya guys ya. Tapi kalau untuk kulit yang kombinasi itu biasanya hanya di daerah-daerah tertentu. Misalnya nih di daerah T-zone-nya di sini dia itu berminyak ya guys ya. Tapi di bagian di luar T-zone dia itu kulitnya adalah kulit kering. Jadi itu bisa dibilang kayak kulit kombinasi. Ada kering, ada juga bisa dibilang kayak dia ada daerah T-zone yang berminyak seperti itu. Itu disebut dengan kombinasi. Ada semua seperti itu ya teman-teman. Lalu yang keempat nih, ada kulit kering. Nah kulit kering ini banyak juga dialami sama teman-teman Mbak Pita. Jadi kulit kering ini adalah kulit yang tidak berminyak pastinya ya. Kemudian juga kekeringan berlebihan dan mempercepat penuaan. Kenapa? Karena dia kalau berlebihan kering itu biasanya adalah terdapatnya pecah-pecahan di pinggir-pinggir sini ya guys ya, yang memang benar-benar rentan. Kemudian juga di bagian hidung ataupun kulitnya itu memang nggak lembab. Jadi kalau tahu sendiri kan, kalau kita lihat tanaman kalau udah kering tuh cepet banget layu. Begitu juga dengan kulit kering. Jadi kulit kering ini bisa mempercepat penuaan pada wajahnya kita. Jadi perlu banget yang namanya kelembapan. Nah ini tipe yang terakhir ya guys ya, atau tipe yang kelima adalah kulit normal. Jadi kulit normal ini adalah kulit yang tidak berminyak ataupun kering, bebas dari yang namanya celah. Bener banget. Dan banyak ya, kebanyakan juga kadang orang yang udah punya kulit normal pengen lebih kinclong lagi, pengen lebih putih lagi, pengen lebih lembab lagi. Akhirnya digunain skincare yang seharusnya nggak untuk digunakan gitu ya guys ya. Jadi terkadang kita normal nih ngerasa udahlah pakai skincare ini aja kok nggak apa-apa di wajahnya aku. Jangan salah, terkadang di posisi normal mungkin di saat ini ketika kita mencoba skincare bisa aja wajah kita menjadi kulit yang kering, kulit yang berminyak, atau mungkin juga kombinasi, malahan ada yang kulitnya jadi sensitif gitu guys ya. Jadi kalau kalian udah normal udahlah gitu ya, jangan terlalu berlebihan untuk menggunakan skincare yang lain karena kita belum tahu nanti jadi apa kulit kita. Bisa jadi kayak Mbak Pita dulu, pernah Mbak Pita itu normal, kemudian Mbak Pita gunain
mungkin skincare ini udah ngerti ini itu akhirnya jadi jerawatan, kemudian buntusan dan lain sebagainya. Itu untuk ngembaliin ke normal itu nggak segampang yang kita kira ya guys ya. Jadi sangat hati-hati sekali. Nah, guys, kalau tadi kita udah ngebahas tentang 5 tipe kulit di Indonesia, ada yang kulit berminyak, kulit sensitif, kulit kombinasi, kulit kering, kemudian yang terakhir adalah kulit normal. Nah, sekarang Mbak Pita mau kasih tips juga buatnya kalian semuanya guys ya. Ini tips yang bisa dibilang kayak Mbak Pita lihat di salah satu Instagram ya. Ini mereka sudah kasih dari Beauty Journal, dia ngasih informasi ataupun tips sederhana lawan virus corona di rumah. Nah, buatnya kalian yang bisa kalian gunakan atau bisa kalian lakukan gitu kayak Mbak Pita juga. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membersihkan permukaan elektronik dengan tisu basah atau antiseptik. Jadi kayak televisi, remote, kemudian juga handphone itu sangat penting banget untuk kalian bersihkan permukaannya. Kenapa guys ya? Karena itu adalah barang-barang yang sering kita sentuh, kita pegang dan lain sebagainya. Misalnya nih, pernah nggak sih kalian pungkiri kalau misalnya kayak Mbak Pita sendiri nih sambil makan tiba-tiba ada yang nelpon, ya udah sambil teleponan sambil makan gitu ya. Nah, kalian kan nggak tahu nih tangan kita bersih atau enggak. Jadi pas pegang handphone sambil makan kan, aduh gimana ya, bakterinya pindah-pindah gitu. Nah, itu harus sangat sekali yang namanya dibersihkan ya guys ya. Nah, apalagi sekarang ini kalau Mbak Pita lihat di salah satu online shopping, Mbak Pita nggak tahu juga, Mbak Pita lihat di IG juga, dia itu kayak sekarang itu udah sering banget menggunakan yang namanya alat elektronik yang bisa membersihkan atau mensterilkan handphone kita. Jadi harganya itu sekitar 400 sekian gitu guys ya harganya kalau kalian beli di all shop. Mbak Pita juga lupa namanya apa, nanti kalau misalnya Mbak Pita ingat Mbak Pita cantumin ya di box deskripsinya. Itu bisa membersihkan ataupun mensterilkan handphone yang kita gunakan guys ya. Wow, itu luar biasa banget demi kesejahteraan dan kesehatan kita juga. Jadi yang pertama adalah membersihkan permukaan elektronik dengan tisu basah ya atau antiseptik. Tuh kan udah saking hebatnya, hebohnya mau ngasih tahu orang jadi tisu basah ya, bukan tisu batah ya. Yang kedua adalah pisahkan handuk dan sikat gigi untuk setiap anggota keluarga. Jadi kalau misalnya nih kalian dalam satu wadah nih sikat gigi udah numpuk ada berapa 5 gitu ya. Nah, mulai dari sekarang handuknya, terus juga sikat giginya, perlengkapan mandinya agak dipisah-pisahin gitu ya, agak dikasih jarak. Jadi bukan hanya kita aja sesama manusia ngobrol, cerita gitu harus dijarakin 2 meter atau 1 meter, tapi sekarang juga mulai dari sekarang peralatan mandi, makan kita juga harus dijauhkan sejauh mungkin ya. Pokoknya harus dipisahkan antara handuk dan sikat gigi setiap anggota keluarga kita. Yang ketiga nih guys ya adalah bersihkan kamar mandi dengan cairan antiseptik. Nih buatnya kalian harus rajin banget ya membersihkan. Sebenarnya nggak perlu harus corona juga, yang namanya kebersihan dan kesehatan tubuh itu sangat penting. Jadi salah satunya adalah dengan membersihkan kamar mandi dengan cairan antiseptik. Itu biasanya udah biasa dilakukan juga ya guys ya. Yang keempat nih guys, untuk tips sederhana lawan virus corona di rumah dari Beauty Journal adalah cuci alat makan dengan air panas. Nih buatnya kalian semuanya yang biasanya nih berhubungan juga dengan kulit ya, kulit sensitif kan, kalau kena panas sedikit gimana gitu. Jadi untuk membersihkan yang namanya peralatan makanan kita, mulai dari sekarang nih ada baiknya kita menggunakan air panas. Tapi ini kayaknya bisa dibilang kayak 2 kali sekali aja gitu. Misalnya kalau pagi sama sore ya sudah sorenya aja gitu, atau paginya aja gitu ya guys ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan menggunakan air purifier. Nah, ini sangat penting juga. So guys, jadi itu aja informasi kita untuk edisi Jumat kali ini. Yang pertama tadi Mbak Pita udah ngebahas tentang tipe kulit orang Indonesia, ada 5. Kemudian juga Mbak Pita ngebahas tentang yang namanya tips sederhana lawan virus corona di rumah dari Beauty Journal, juga ada 5. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan sampai jumpa lagi nanti di edisi hari Minggu akan ada unboxing. Edisi hari Rabu akan ada tutorial makeup, kosmetik, dan kecantikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah, bye-bye.